siang, sahabat Sabda semua. Senang banget ya bisa bertemu dalam acara Sahabat. Kenal Sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Sabda. Kenal Sahabat Sabda. Edisi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan ya sharing dari peserta yang baru saja mengikuti kegiatan apa? Unhack 2024. Oke, biasanya saya sendirian. Ya ini pakai kaos Unhack. Saya udah mau copot itu. Ya, ini bersama dengan saya, di samping saya ada teman saya Elan. Nanti Elan akan menjadi salah satu yang sharing juga ya. Keseruannya mengikuti Unhack 2024. Sedangkan nanti saya akan menjadi host ya. Tetapi pesertanya bukan hanya Elan. Ada ya. tim 1 sampai 3. Ada tim 1 sampai tim 4. Oh iya 4. 4 saya. Oh iya, nah Elan ini adalah peserta dari tim 4 ya. Nanti mungkin saya jelaskan sedikit ya. Tim 1 tuh apa, tim 2 apa, tim 3 apa, tim 4 apa gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di rumah yang nggak ngikutin Unhack nggak ngerti lah gitu ya. Tapi tidak hanya Elan, nanti akan ada sahabat-sahabat Sabda juga yang lain yang mengikuti kegiatan ini. Ada Pak Aman ya, itu dari tim 1, lalu ada Ibu Melce dari tim 2, lalu ada Ibu Rini ya, dari tim 3. Dan masing-masing hari ini akan sharing mengenai keseruan mengikuti Unhack 2024. Oke ya, saya ingin menyapa dulu nih rekan-rekan yang sudah bergabung baru sedikit. Ini sudah mengikuti kegiatan ini untuk menginformasikan tentang kegiatan ini, tentang Unhack 2024 sharing ya, sharing pesertanya dalam Instagram Kenal Sahabat Sabda ini bisa diinformasikan. Apa sih itu Unhack 2024 ya? Sebenarnya sudah kita bagikan nih dalam Instagram Live Kenal Sahabat Kenal Ilsa itu pada bulan September yang lalu ya. Tetapi still saya mungkin segarkan sedikit ya tentang Unhack 2024. Itu adalah event dalam rangka ulang tahun Sabda yang ke-30 tahun ya. Dan dalam event atau Unhack ini kita sama-sama melakukan kerja bareng, kolaborasi ya, gotong royong gitu ya, ini semangatnya bangsa Indonesia ya, gotong royong, kolaborasi. Karena era digital ini kata gotong royong itu jadi kolaborasi ya, untuk membuat satu pusat untuk apa ini Elan? Pusat family. Ya, Christian Family Resources Center gitu ya. Jadi membuat satu wadah ya, di mana bahan-bahan tentang keluarga ya itu dimasukkan dalam wadah tersebut. Dalam rangka bulan keluarga juga nih, bulan Oktober ya. Gerejamu menyelenggarakan bulan keluarga nggak? Iya. Oh iya, sama juga saya juga bulan Oktober. Oke. Dan di sini sudah hadir Pak Aman dan Ibu Melce. Halo. Halo Pak Aman. Shalom. Pak Davida. Oh iya. Shalom. Shalom Ibu Melce, semangat banget, senang sekali. Ibu Melce ini paling deket ya di Waingapu, Sumba. Kalau Pak Aman di mana Pak Aman? Saya Jakarta. Oh Jakarta, jauh banget sih. Ya kalau kami berdua ada di daerah Solo aja, di Jawa aja ya. Nah kita akan menunggu dari Ibu Rini ya, Ibu Rini dari tim 3 ya, mungkin masih ada kesulitan, tapi kita mau berdoa dulu saja sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang, sore hari. pada sore hari ini kita berdoa dulu ya. Saya mohon kesediaan Ibu Melce untuk membuka di dalam doa. Silakan Ibu. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang berharga yang Tuhan karuniakan kepada kami lewat acara IG Live ini Tuhan, untuk membahas tentang Unhack 2024, hasil yang didapat, informasi seputar Unhack ini Tuhan, tentang God's Family. Kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana untuk Sabda dan seluruh orang percaya yang ada boleh semakin dipakai Tuhan menjadi berkat. Tuhan berkati koneksi perangkat yang kami gunakan selama kami live ini Tuhan, sehingga mendatangkan informasi yang bermanfaat, yang mendukung serta memberkati dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya baik ya, sambil kita masih menunggu Ibu Rini juga semoga lancar ya dan bisa join. Saya tadi sudah janji mau menjelaskan ya, dalam Unhack 2024 itu kita kerja gotong royongnya tuh dibagi menjadi 4 tim gitu ya. Untuk tim, karena ini kita akan membuat satu wadah ya, Family Christian Resources Center ya untuk Indonesia. Jadi perlu gotong royongnya ini untuk mempersiapkan bahan-bahannya, mempersiapkan infrastrukturnya ya, dan di dalam persiapan bahan itu ada proses ya.
Nah, 4 tim ini berbicara tentang proses persiapan bahan. Tim yang pertama itu untuk mencari konten, ya, untuk membuat konten dan melakukan kurasi, ya. Karena semua bahan di internet banyak atau bahan di buku-buku itu banyak, tetapi tidak semua yang bisa masuk ke dalam Christian Resource Center, yang pasti harus bersifat Alkitabiah, ya. Lalu juga bisa diperhatikan copyright-nya, apakah memang diperbolehkan untuk dibagikan lagi kepada lebih banyak orang. Nah, ini tim 1 ini tempatnya Pak Aman nih, ya. Pak Aman akan membuat bahan di sana atau mencari bahan. Lalu kita masuk dari bahan-bahan yang sudah dikurasi itu akan masuk ke tim 2, ya. Dari tim 2, kalau misalnya ada bahan dalam bahasa Inggris, nah ini akan diterjemahkan oleh teman-teman di tim 2 dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya. Atau dari bahasa apa aja deh, ya. Pokoknya harus dalam bahasa Indonesia karena ini kan Christian Resources Family untuk Indonesia, gitu ya. Nah, lalu ada juga proses editing karena kadang kita mendapatkan bahan dari luar, mungkin ada beberapa yang belum sesuai misalnya untuk EYD-nya atau terjemahannya harus diedit kembali, ya. Lalu dilengkapi dengan kelengkapan bahannya. Kalau mau masuk ke situs, bahan itu tidak bisa asal masuk, ya. Bahan itu harus dilengkapi dengan data-data, metadata. Ini orang-orang teknis seperti Elan yang tahu pentingnya metadata, gitu ya. Itu tuh detail sekali, deskripsi, ringkasan, bahkan keywords, hashtag, kategori, ya. Wah, itu tuh lengkap sekali, harus dilengkapi oleh teman-teman di tim 2. Nah, Ibu Melce nih masuk ke tim 2 nih. Penerjemah ya Ibu Melce ya juga ya di sana ya. Lalu di tim 3 ya bahan dari tim 2 ini ya, misalnya itu artikel, kebanyakan artikel ya, atau itu misalnya video, atau itu berupa apalah ya, media yang lain ya. Itu kita bisa bikin menjadi berbagai macam bahan lagi. Dari satu artikel, kita bisa dari satu artikel itu membuat ya audio, kita bisa bikin video, kita bisa bikin quote-quote grafisnya, ya, kita bisa bikinkan pertanyaan diskusinya, membuatkan renungan dari satu artikel tersebut atau panduan-panduan PA, ya, itu masuk ke tim 3. Nah, ini di sini ada Ibu Rini di situ. Dan tim 4 ngapain ya, Lan? Ya, tim 4 membuat wadah berarti. Membuat wadah, gitu ya, supaya bisa diakses secara digital oleh masyarakat Kristen Indonesia. Nah, gimana, kebayang nggak? Sahabat-sahabat di rumah ini, tapi jangan saya ngomong ya, karena hari ini bukan porsi saya untuk banyak bicara. Kita mau dengar nih ya, sharing dari Pak Aman, Ibu Melce, dan juga Ibu Rini. Mungkin langsung memperkenalkan diri saja dulu dari Pak Aman, nanti dari Ibu Melce ya, lalu nanti setelah itu Elan, sambil kita nunggu Ibu Rini, dan dalam memperkenalkan diri sekalian menginformasikan kenapa tertarik mengikuti Unhack 2024 ini. Saya persilakan Ibu Melce dulu deh ya. Silakan Ibu Melce. Shalom, perkenalkan nama saya Melce, asal dari NTT, Pulau Sumba, Kabupaten Sumba Timur, Kota Waingapu. Dan saya peserta salah satunya dari Unhack 2024 dari Sabda, masuk di tim 2. Hore! Iya, Bu Melce dapat informasi tentang Unhack ini dari mana dan kenapa kok tertarik mau ikutan, Bu? Iya, yang pertama saya dapatnya dari WhatsApp Sabda, ya. Komunitas grup Sabda, saya ada di situ. Saya selalu baca tiap hari di waktu senggang berita-berita terbaru dari Sabda. Nah, waktu dengar ada God's Family, woi, hati saya tuh senang sekali gitu karena panggilan saya di situ untuk anak dan keluarga begitu. Saya pengen tahu nih bikin apa nanti gitu lah, proyeknya seperti apa dan bagaimana gitu ya. Karena biasanya Sabda kalau tiap ulang tahun bikin Unhack gini kan selalu yang baru-baru, tidak yang model lama-lama gitu kan. Gitu. Penasaran juga gitu. Jadi tapi saya pengen pengalaman yang baru, jadi saya pilih tim 2 gitu. Yes, sesuai dengan talenta dan passionnya ya Ibu Melce ya. Iya. Nah, sekarang kita ke Pak Aman. Silakan Pak Aman memperkenalkan diri, pelayanannya, dari mana tahu tentang Unhack ini dan mengapa sampai tertarik join nih Pak Aman. Silakan Pak Aman. Iya, selamat siang, selamat siang semuanya warga IG, Kak Evi juga Kak Elan. Iya, nama panggilan saya Aman. Saya adalah alumni STTB angkatan 2000 dan saya adalah
gereja GKJ ya. Nah, sebelumnya saya sempat melayani sebagai guru sekolah minggu di gereja lokal. Nah, kita gotong royong dari mana saya lupa, apakah antara grup yang AI for God atau grupnya Sabda, pokoknya grupnya antara dua itulah ya. Nah, kalau kenapa tertarik bantu gotong royong ini, buat saya suatu berkat dan kehormatan juga ya, bisa terlibat untuk menyiapkan suatu legasi dan inheritance buat saya, menurut saya. Itu menyiapkan sumber-sumber spiritual bagi dunia. Karena kan kita nggak tahu nih, kayak Kailan, Tuhan Yesus kapan second coming-nya, apakah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau misalnya masih 500 tahun lagi gitu kan. Seandai kata aja masih 500 tahun lagi gitu kan, dari bahan-bahan yang tim 1 sampai tim 4 dan Sabda kerjasama posting nih gitu kan, itu kan akan jadi legasi dan inheritance yang bisa diakses oleh orang-orang ya. Kalau mungkin ada suami istri yang tadinya mau bercerai, jadi dipulihkan, gitu kan. Atau mungkin ada anak ya remaja yang tadinya mungkin lagi mau bunuh diri karena lihat video klip 10 detik dari bapak ibu yang buat di tim 1 yang keren-keren gitu kan, jadi bunuh diri. Atau mungkin ada anak muda yang bergumul dengan identitasnya, jadi jawaban. Atau bahkan mungkin saya terpikir dengan menyiapkan bahan ini mungkin kan karena bisa diakses umum ya, Ibu ya, Kak Evi ya. Siapa tahu ada believer yang nggak sengaja baca dan misalnya karena mendengar podcast atau melihat video animasi yang keren banget, ternyata ya firman Tuhan bekerja memenangkan mereka ya, itu kan suatu kehormatan bagi kita untuk terlibat dalam pekerjaan. Itu aja kenapa saya terlibat gotong royong ini. Iya, betul sekali Pak Aman ya. Wah, ini memang satu kerinduan, salah satu kerinduan ya, ketika kami juga membuat proyek Unhack 2024 ini. Ibu Rini sudah bisa join. Silakan Ibu Rini bisa memperkenalkan dirinya ya. Lalu dari mana tahu informasi tentang Unhack 2024 ini dan mengapa tertarik mengikutinya Ibu Rini? Silahkan. Oke, selamat sore semua. Nama saya Rini Wijaya. Saat ini saya stay di Makassar. Kalau saya senang dengan belajar dan juga mengajar dan semua hal yang berhubungan dengan kreativitas. Jadi kegiatan saya sekarang itu memang lebih banyak aktif di mengajar, dan saya mengajar di kelas PAUD dan TK. Terus selain itu juga saya rutin sebagai Cookpad Content Creator. Wow. Kenapa saya ikut, dari mana saya dapat info tentang Unhack? Ini sebenarnya Unhack saya sudah tahu itu dari tahun lalu, dari 2023. Tapi waktu itu, tahun lalu itu saya masih wait and see, karena saya memang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang AI. Jadi pertama kali memang tahunya itu dari Sabda begitu. Jadi apa ya begitu ya, memang hobinya memang suka belajar, jadi pengen tahu aja. Jadi akhirnya masuk di dalam grup, dan selama 1 tahun itu sering dapat informasi untuk ikut webinar seputar ini tentang AI dari Sabda. Dan saya tertarik sekali ikut Unhack itu. Sebenarnya itu awalnya itu saya surprise dengan pembicaranya. Ada panggil. Jadi jujur saja, saya surprise memang dengan pembicara Pames dengan Bu Yulia. Saya pikir kok bicara AI begitu. Sementara orang-orang yang mungkin seumuran dengan Pames dan Bu Yulia itu banyak yang sudah gaptek gitu. Tapi ini kok ajaib begitu. Jadi masa kita kalah begitu sama beliau berdua kan. Jadi ya apa sih, memang nggak tahu, tapi oke, kita ikut saja. Dan ya begitulah tahu jadi terus berkembang. Wow, ya bersyukur. Elan nggak usah saya tanya ya, namanya Elan, dia ngikut karena dia staf Sabda. Semua staf Sabda kami wajibkan juga untuk ikut juga dalam kegiatan ini gitu ya, karena yang namanya gotong royong gitu ya. Ya puji Tuhan untuk itu. Nah,
Jadi pengen tahu sekarang ceritanya nih ya, mulai nanti dari tim 1, tim 2, tim 3, tim 4 gitu ya. Apa saja yang sudah dikerjakan dalam timnya ya. Lalu pelajaran penting apa yang didapatkan dalam kegiatan Anhek selama 1 minggu ini gitu ya. Saya mulai dari Pak Aman, tim 1, lalu Ibu Melce tim 2, Ibu Rini tim 3, nanti terakhir si Elan. Silahkan Pak Aman. Ya, kalau kebetulan saya di tim 1, saya rasa terbagi 2 kategori besarnya. Ada yang mencari dan yang membuat. Nah, kebetulan saya bagian mencari. Kayaknya kalau bagian mencari lebih mudah sih dibanding yang membuat. Saya melihat teman-teman yang membuat itu kreatif sekali ya, bikin animasi, video, dan lain-lain. Nah, kalau saya jadi terberkati juga karena mau nggak mau kan jadi menggali berbagai AI yang ada gitu ya. Berbagai yang ada. Karena sebelumnya kalau selama ini saya cuma pakai AI buat cari-cari info sederhana aja. Tapi karena ada proyek gotong royong ini, jadi harus mikirin prompt yang lebih kompleks itu apa gitu. Kalau teman-teman mau tahu prompt itu apa, baru mengenal AI bisa cari di situs Sabda. Jadi tadi pagi kita ada Zoom sama Sabda, benar yang Pak Max bilang itu, pakai AI itu nggak sesederhana itu bikin segala sesuatu langsung jadi ya. Kalau nggak benar-benar lakukan research, mikirin prompt yang sesuai konteks, melakukan trial dalam prompt, maka hasil AI-nya belum tentu seperti yang kita harapkan. Itu yang saya belajar. Selain itu, saya belajar bahwa penggunaan AI saya di stretch, yang tadinya cuma pakai AI yang sifatnya chatbot gitu ya, sekarang jadi tahu ada AI yang berinteraksi dengan dokumen, misalnya dengan PDF, Excel. Ada juga AI yang fokus sama Excel, ada juga AI yang bisa bantu tampilin semua judul artikel yang ada di satu beserta link-link URL-nya dari sebuah halaman website dalam sekejap gitu ya. Kalau dulu kan harus manual. Jadi rasanya ketika ada project ini saya nggak akan ngulik sampai sejauh itu sih KFV gitu kan. Nah, jadi hal lain juga saya belajar bahwa ada AI yang sensitif terhadap prompt. Misalnya kita nambahin kata atau kurangin kata, bisa merubah susunan hasilnya. Jadi sesuai yang kita harapkan atau enggak. Ada yang saya pakai kata tolong, hasilnya tidak sesuai. Saya hilangin kata tolongnya malah sesuai. Gitu kan. Tapi bukan ada AI yang selama kalimat sama mau diubah urutannya gitu ya, dia nggak sensitif gitu, hasilnya sama. Jadi bahkan saya nemuin AI satu mesin AI yang sama ya, nggak disebut brandnya. Kalau misalnya saya menggunakan kalimat apa, tolong selidiki URL ini, tampilkan judulnya gitu ya. Kalau kalimat tertentu dia jawabannya, oh saya tidak bisa mengakses URL tersebut. Tapi kalimatnya gimana? Ini AI yang sama. Ternyata padahal dia bisa menggali gitu. Nah, jadi unik juga menurut saya si AI ini. Itu banyak belajar. Wow. Ini Pak Ahmad sekalian bagi tips dan trik ini ya untuk sahabat-sahabat yang sedang menyimak saat ini nih Pak, untuk pemanfaatan AI gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad ya. Nanti kalau ada rekan-rekan yang mau menambahkan mungkin yang sedang nonton menyimak acara ini dari tim 1, mungkin ada teman-temannya dari tim 1 mau menambahkan belajar apa gitu ya, silahkan bisa menuliskan di live chat juga ya, atau ada yang mau bertanya juga silahkan. Nah sekarang saya ke Ibu Melce ya. Ibu Melce di tim 2, apa yang dikerjakan dan pelajaran-pelajaran penting apa saja yang Ibu dapatkan dari proses selama seminggu ini Bu, silahkan. Oke. Di tim 2 itu, ini adalah pengalaman perdana saya juga ya, masalah masuk di tim 2, yaitu pekerjaannya editing gitu ya. Mungkin ada kata-kata yang tidak pas gitu, tanda bacanya dan sebagainya. Terus juga menerjemahkan, kalau artikelnya atau teksnya itu dalam bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Indonesia dengan bantuan dari AI translator, yaitu deepl.com itu ya. Terus kemudian buat metadatanya. Nah ini metadata juga, ini hal yang baru bagi saya gitu ya. Baru pertama saya melakukan itu ya gitu. Terus kan membuat usulan aplikasi. Mungkin yang artikel gitu berupa teks itu mungkin cocoknya selain hanya artikel bisa juga dibuat konten atau infografis atau terjemahan ke bahasa suku juga mungkin bisa, atau ke sebagai pokok doa, atau bikin konten atau quotes untuk di medsos dan sebagainya. Jadi banyak yang bisa dilakukan dari satu
satu apa ya, satu tugas gitu ya, bisa berkembang jadi banyak dan bisa motivasi untuk banyak menjangkau lebih banyak orang dan usia gitu ya. Nah, itu yang kami tim 2. Lalu kemudian pelajaran yang saya dapatkan adalah pertama saya sendiri juga diberkati dengan apa yang saya lakukan gitu ya. Jadi misalnya waktu itu kan 4 hari ya, hampir 5 hari, sehari saya dapat 1 gitu. Saya coba buat 1 karena menyangkut waktu juga, sambil kerja, sambil nyambi-nyambi gitu ya, sambil ngisi pelayanan di lokal sini. Jadi sambil menyediakan waktu gitu ya, lompat-lompat juga waktunya sih agak mepet gitu ya. Nah, jadi saya sendiri dapat diberkati dengan apa makna-makna rohani yang didapat dari bacaan atau teks itu. Cuma sayangnya saya hanya bisa mencoba teks saja, belum sampai di audio, di video gitu ya. Padahal pengen sekali, rasanya seminggu itu kayaknya terlalu cepat gitu. Mau pindah ke tim 3 ini berarti nih Bu Melce. Saya mau bantu juga deh, kalau masih ada saya mau pengen juga bantuin terus gitu ya. Iya Bu, sangat-sangat. Setelah unhack ini bukan tim 1 mau masuk tim 2 boleh, tim 2 mau masuk tim 3 boleh. Jadi semua tim kita bisa rasain, jadi punya pengalaman baru begitu. Jadi itu yang kita dapat. Saya pribadi, kalau saya pribadi, kalau itu hal yang baru dan sangat bagus dan dapat diterapkan secara kontekstual juga untuk di tempat saya, pasti saya akan tekuni, saya akan lakukan itu gitu ya. Nah, jadi seperti contohnya, kan saya juga kan penyiar radio nih di lokal di sini di gereja lokal kami. Jadi selalu saya bawa tentang program keluarga gitu ya. Jadi saya selalu pakai topik-topik keluarga. Nah ini paling bagus nih. Jadi resource centernya family ini dari Sabda nanti ini bakalan saya ulek-ulek semua untuk tampilkan di radio. Ya kan Pak Elan dan tim bisa kerjakan sampai final Ibu. Oke, terima kasih Bu Melce. Wah, luar biasa ini ya. Ini ada dari Pak Aman, sabar Bu Melce, masih banyak bahan dari tim 1 yang bisa Ibu explore. Oke, ya saya beralih ke Ibu Rini ya. Silakan Ibu Rini, dalam 1 minggu ini ya, Ibu Rini mengerjakan apa dan pelajaran yang paling penting yang Ibu dapatkan dalam proses selama seminggu ini apa? Nah, setelah ini Alan ya. Silakan Ibu Rini. Ya, jadi sesuai hobi saya, sebenarnya saya nggak tahu mau masuk ke tim mana, tapi ya terarah akhirnya masuk ke tim ketiga gitu, tim 3. Nah, tim multiplikasi, wah asik banget begitu, fun banget deh. Jadi selama 1 minggu itu, karena baru tahu kan tentangnya, jadi berusaha cari info sebanyak mungkin. Jadi kalau ada teman-teman yang posting, ini saya sudah kerja ini, aduh apa ini dikerjakan ya, coba-coba aja, nyontek aja di situ gitu. Terus oke, jadi saya coba membuat multiplikasinya itu dari aplikasi yang memang belum pernah saya pakai, dan itu teknologi AI begitu. Kan kalau selama ini saya pakai gitu ngajar atau apa itu kan aplikasi yang lain, video seperti saya sering pakai KineMaster sih. Jadi untuk buat satu video itu saya butuh cari ide, susun lagu, kata-kata, semua record itu biasanya satu video itu 1 minggu begitu. Tapi ini saya coba cari apa ya, pembuat apa aplikasi video yang pakai AI begitu. Terus saya dapat InVideo. Ya coba aja dengan yang sudah saya tadi search dengan GPT, dengan Perplexity itu coba-coba kasih masuk begitu, dan wow, dalam hitungan 10 menit wah, jadi saya download aplikasi dalam hitungan 10 menit begitu, sudah jadi begitu. Wah, terkagum-kagum begitu. Betul ini AI ini seperti apa ya? Ya dapat sulit diungkapkan lah, pokoknya yang jelas bagi saya itu tapi tinggal di remote itu jadi begitu. Ya seperti tadi Ibu Melce bilang, sayang waktunya cuma 1 minggu. Sementara kan kita juga ada kerja lain, jadi seandainya 1 bulan atau mungkin diperpanjang lagi itu
pasti luar biasa. Iya, Ya. satu minggu ini selesai, tapi kerjanya tetap jalan. Ini Bu Rini kan punya akses ke apa spreadsheet-nya tim 3 ya. Nah, itu masih banyak kita yang belum dikerjain, Bu. Banyak PR yang pengen sekali, tapi masih ada utang yang belum selesai. Iya. Ya, masih ada utang tugas saya belum selesai, saya harus kelar ini ya. Iya. Senang banget dengan semangatnya Bu Rini juga ya. Ellen semangat Pak Aman, Bu Melki sama Bu Rini nggak nih waktu Semangat. ngerjain wajahnya nih? Puji Tuhan, semangat. Berarti. Semangatnya gimana? Boleh cerita nih? Ya, saya tergabung di tim 4 berarti. Ya. Lalu mungkin ini apa ya? Menurut saya adalah waktu seminggu itu waktu yang terlalu cepat gitu untuk mengerjakan wadah ini. Oke. Karena kita kayak terburu-buru gitu. Tapi di minggu ini kami apa ya? Merasakan penyertaan Tuhan gitu. Kalau kita ngerjakan itu mungkin sore-sore masih di sini, malam-malam apalagi hari Jumat. Wah, ini lembur-lembur Ya, nih di sini. Jumat itu kita sampai malam. Terus kalau dari saya pribadi itu sampai di saya waktu mau tidur gitu gini, Tuhan ini codingan saya gimana? Kok belum selesai Tuhan? Aduh, gimana? Besok udah terakhir. Saya sampai gitu. Yes. Terus Sabtu paginya teman-teman berbagi apa ya, sharing ide-ide. Oh, caranya gini lah, coba cara yang gini. Oh, akhirnya berhasil gitu ya. Namanya gotong royong bersama-sama ya. Saling sharing satu sama lain. Kalau yang saya rasakan. Puas nggak dengan hasilnya yang sementara ini? Ya, puji Tuhan masih dalam tahap, kalau dibilang prototipe ya ini berarti. Ya. Walaupun masih prototipe, akan di follow up lagi ya untuk ini jadi berkat bagi keluarga Kristen di Indonesia. Iya, puji Tuhan ini ya. Jadi ya nggak sendiri, ada Hadi, ada Aldo, Mika, ada Julius juga ya yang mengerjakan bareng, ada Teredan, ada siapa tadi rekan-rekan di balik layar, ada Ibu Keisha, sama Pak siapa lagi? Pak Rudi ya, yang timnya mereka dikit. Ya. Tapi yang mengerjakan apa puncak dari semuanya tuh mereka. Tapi ya puji Tuhan ya, bahan dari tim 1, tim 2 dan tim 3 sangat-sangat melengkapi. Dan itu ya, kita banyak masalahnya di bagian metadata untuk membuat satu situs supaya hasilnya bisa ditampilkan dengan baik dan spread otomatis tuh metadatanya harus rapi. Nah, ini PR-nya mereka nih, metadatanya masih banyak yang kurang konsisten ya. Ya, jadi itu salah satu yang menjadi PR mereka juga. Tapi tetap semangat sih teman-teman semua gitu. Wah, puji Tuhan. Ini pengen tahu juga nih ya dari perjalanan selama 1 minggu ini gitu ya. Evaluasi dan juga harapan dari rekan-rekan semua yang mengikuti kegiatan ini. Mungkin saya mulai dari Ibu Rini, Ibu Melce, Pak Aman, lalu tetap Elan saya kasih terakhir. Ya, silakan Ibu Rini bisa memberikan evaluasi dan harapan ke depannya, Ibu. Kalau evaluasi sudah pasti satu itu, mungkin semua teman-teman juga sama. Periodenya harus diperpanjang. Kenapa? Kan ulang tahunnya Oktober, tahun depan bikin deh gotong royong itu 1 bulan begitu. Terus itu untuk masukan saja di khusus di tim 3 itu kan kalau ada daftar-daftar proyek yang harus dikerjakan itu terakhir setelah di akhir-akhir ini kemarin itu baru ditampilkan semua ini yang belum ini siapa yang mengambil kasasananya di hari-hari pertama itu mungkin jauh lebih enak kita checklist ini yang sudah yang belum gitu. Jadi saya rasa itu juga penting untuk kita saling mengkoordinasi, oh ini yang harus saya ambil atau ini yang tidak, atau yang mana yang sudah selesai. Sepertinya sih itu terakhir ya ketinggalan munculnya. Iya. Terus itu hasil evaluasi internal kami, Bu, gitu ya. Ini harus ada, kalau nggak ada yang teman-teman dari luar nggak bisa mengikuti. Jadi langsung kami buat saat itu juga. Terima kasih, ini juga evaluasi sih dari rekan-rekan tim 3. Terima kasih banyak. Iya. Silahkan Ibu Melce. Iya. Kalau saya sih evaluasinya sehubungan dengan ANHEK ini banyak peserta yang pada awalnya tuh mendaftar banyak gitu ya. Tapi ending-endingnya banyak yang tidak bisa begitu. Dan ada yang akhirnya keluar gitu ya sebelum finish gitu. Terus kemudian
Yang kedua adalah waktu Zoom opening gitu ya, banyak yang tidak bergabung juga sehingga miss begitu informasinya apa yang harus dibuat dan bagaimana gitu ya. Sehingga cukup banyak juga peserta yang bertanya di WhatsApp grup begitu ya. Akhirnya ini membuat kerja admin juga lebih double gitu ya, gitu. Sehingga mau jawab yang satu sudah tanya lagi gitu ya. Saya membayangkan Melisa, Mbak Mei masih pusing banget gitu ya. Jawab satu-satu chattingannya gitu ya. Nah, sampai yang kopasnya panjang banget gitu ya, artikelnya di grup pertanyaan, waduh begitu ya. Nah itu jadi disitulah saya membayangkan gimana nih panitia luar biasa banget persiapannya gitu ya, dan secara teknis itu sudah bagus sekali ya. Jadi mengambilnya di spreadsheet, lalu kemudian menguploadnya lagi di Google Drive gitu ya, yang sudah dikerjakan. Jadi menurut saya sudah bagus banget gitu ya. Dan kalau saya sih ide-idenya adalah ke depan kalau resource centernya family ini Unhack ini udah bagus gitu, walaupun juga sementara lagi dikerjakan, saya tetap mau promosiin ke komunitas-komunitas ibu-ibu yang ada di tempat saya gitu ya. Jadi mereka bisa membaca, daripada HP dipakai main Facebook kan nggak ada untuk kan. Jadi saya share aja linknya gitu ke mereka. Ayo ini ada situs yang terbagus, mendingan kamu baca-baca di sini, kamu lebih banyak dapat manfaatnya begitu. Nah, jadi itu sangat berguna. Saya juga promosikan nanti di radio. Jadi macam kayak konten audio gitu kan. Nah, kayak ini. Nah, saya minta nanti admin radionya bantu untuk diupload di YouTube-nya radio kami gitu kan. Ya. Jadi saya bisa muter juga gitu video audionya. Jadi berkat bagi lebih banyak lagi menjangkau keluarga-keluarga yang ini suka dengerin radio. Gitu dari Ibu Meli cuma membayangkan kerepotan di balik layar ya. Kita tiap hari dengerin mereka ribut di sini, Ibu. Oke, tapi kami sangat senang kok dengan semangat para peserta. Wow, silakan Pak Aman. Ya, kalau dari saya, kalau selama ini kan tiap kami masing-masing kerja masing-masing nih. Terus tiap pengetahuan kita kan tentang AI terbatas. Mungkin kalau dari saya, misalnya gotong royong ini masih berkelanjutan, mungkin bagus juga kalau sekali, misalnya seminggu sekali gitu ya, ada kerja bareng live, misalnya Zoom gitu 2 jam, biar bisa saling tektok. Pas saya nyari, ketemu, saya serahin ke tim dia, lu prosesnya gimana? Kan biar dapat tektokan. Dan yang kedua, dengan ada live begitu, siapa tahu misalnya teman-teman lain yang punya pengetahuan, misalnya saya lagi nyari ini, misalnya mentok gitu ya, ternyata dia tahu AI, lu kenapa nggak pakai AI? Kan saling memperkaya juga. Masukan saya kalau masih. Betul sekali Pak Aman. Ya, itu yang kemarin tadi Ibu Rini sempat cerita ya, itu karena hasil share dari teman-teman juga ya Ibu Rini. Jadi tahu ada alat ini, ada kesulitan ini, gimana caranya membuat video gitu ya, lalu diberitahu pakai toolsnya ini, lalu dikasih tahu tutorialnya. Nah, itu Ibu Rini langsung bisa tuh. Saya belum nyoba loh, Bu. Aduh. Oke, terima kasih. Ella, apa harapanmu atau ide-ide selanjutnya untuk wadah ini? Ide selanjutnya mungkin apa ya? Kalau dari wadah mungkin memperbaiki fitur. Iya, betul. Terus kalau harapan ya untuk Unhack yang tahun ini dan Unhack selanjutnya, terkhusus untuk tim 4, kami mau berdoa supaya banyak yang bisa programming dan membantu kami. Ya ini sekaligus nih curahan isi hati Evelan. Kita membutuhkan banyak sekali nih programmer-programmer yang nggak hanya sekadar ikutan kerja bareng gotong royong, tetapi yuk kalau mau ikut join ya, melayani bersama kami di Yayasan Lembaga Sabda gitu ya, karena sangat-sangat dibutuhkan ya konten yang harus diproses gitu ya, dari sahabat-sahabat Sabda, dari Sabda sendiri, dari mitra-mitra Sabda itu cukup banyak gitu ya. Tetapi masih antri, karena apa? Yang mengerjakan untuk wadahnya, untuk tempatnya, itu tuh cuma sedikit gitu ya. Ini salah satunya Elan gitu ya, dan nggak bisa dihitung jari lah di sini. Kita maunya nggak bisa dihitung jari ya.
ya, yang bisa join ya. Jadi mungkin ada rekan-rekan sahabat sabda mungkin Pak Aman, Bu Melza, Ibu Rini gitu ya, punya anak-anak muda yang rindu melayani di bidang IT ya, sekaligus bekerja secara profesional. Boleh silahkan kontak ya Lembaga Sabda di CV @sabda.org gitu ya, karena talenta yang Tuhan berikan, mari yuk kita pakai untuk melakukan pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitu Elan, isi hatimu? Ya, untuk membantu Elan ini ya, mengerjakan semua proyek-proyek, membantu tim, mengerjakan proyek-proyek IT yang begitu besar dan tambah banyak lagi ketika teknologi AI sudah mulai masuk. Wow, puji Tuhan, terima kasih banyak Ibu Melza, Pak Aman, Ibu Rini, dan juga Elan. Ya, thank you so much untuk semua kerja kerasnya selama 1 minggu ini. Dan selanjutnya, karena kan nggak mau berhenti nih, ya, kita akan terus lanjut ya. Nanti bisa dengarkan informasi dari teman-teman dari panitia ya, bagaimana kita bisa melanjutkan lagi ke depannya. Karena memang betul belum selesai. Semua yang kemarin disampaikan oleh teman-teman di tim 4 family.sabda.org itu masih jauh ya dari hal yang sangat dirindukan untuk situs ini. Tetapi puji Tuhan, sudah ada bahan dari tim 1 sampai tim 4 ya. Itu sebagai king ya dari situs ini, dan harapannya bisa diolah lagi ya dengan rekan-rekan semua ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita akan terima kasih Pak Aman, Ibu Melza, Kak Rini, Elan, dan juga sahabat-sahabat yang sudah mengikuti kegiatan pada sore hari ini ya. Nah, silahkan ya, karena Unhack ini adalah bagian rangkaian dari Sabda 30, ulang tahun Sabda yang ke-30 ya. Silakan rekan-rekan bisa mengakses situs sabda30.sabda.org untuk mendapatkan lebih banyak informasi, dan kami mengundang semuanya untuk ikutan dalam acara ulang tahun Sabda tanggal 30 Oktober. Kita lakukan secara online, nggak harus datang ke kantor Sabda ya. Kita akan rayakan bareng-bareng dengan semua sahabat Sabda. Siapapun mau join, silahkan masuk ke situs sabda30.sabda.org untuk mendapatkan undangannya ya, mendapatkan undangannya di sana, dan boleh mengajak lebih banyak orang ya untuk hadir dalam acara tersebut gitu. Dan juga bisa kontak ke 0881297900 untuk mendapatkan informasinya. Ya, kami juga akan memberikan edisi untuk kenal sahabat Sabda nanti minggu yang akan datang, yaitu persiapan ulang tahun Sabda 30. Dari balik layar kita mau lihat nih gimana nih persiapannya ya, dari rekan-rekan dari Lembaga Sabda. Dan hari ini ada undangan untuk rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, untuk mengikuti online bareng Alkitab Ayo di Instagram. Malam ini kita akan membahas tentang Timotius ya, tokoh Timotius, seorang anak muda yang Tuhan pakai luar biasa ya, di bawah bimbingan Paulus. 2 Timotius 1:3-18. Pukul 19.30 malam ini di waktu Indonesia Barat ya, di IG ayo.pa. Lalu kami juga akan mengadakan acara Instagram Live Sabda Youth besok, Generation to Generation ya, tanggal 22 Oktober di Instagram Sabda Resources pukul 19 waktu Indonesia Barat. Iya, demikian informasi dari kami. Ya, kita akan tutup kegiatan ini di dalam doa. Saya mau minta teman saya, Elan, berdoa ya untuk acara ini. Silakan Elan. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan atas penyertaan-Mu selama acara ini berlangsung. Dari awal sampai akhir Tuhan bimbing kami, dari proses yang kami pakai juga lancar. Terima kasih. Kami akan melanjutkan tugas kami, pelayanan kami di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong sertai kami dalam hari ini. Terima kasih. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Ibu Melza, Pak Aman, Ibu Rini. Ya, Elan, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam AI Podcast.